dekat karena saya sudah yang menganggap orang itu tidak pernah berpikir yang dia akan jahat sama saya, tidak. Ya kan? Saya bilang, ya dia teman dekat saya. Saya menganggap dia adik dan saya memanggil dia itu atas nama, saya boleh nyebutin, saya manggil dia Bekel. Karena kecil-kecil dia lincah. Gitu. Saya manggil dia Bekel. Ya aku nggak tahu lah modusnya apa, motifnya apa, sampai saat ini seperti ini saya nggak tahu. Sulastri dan suaminya Ko Ahong. Ini saya didampingi oleh rekan saya Pak Junedi dan Bapak Rahman. Kami hadir di sini untuk menanggapi adanya laporan yang disampaikan oleh saudari Nina atau biasa disebut dengan Ko Alfa kepada klien kami terkait adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan kepada klien kami. Nah, sini ada Ko Ahong yang bisa menceritakan ini adalah toko material dari sekian yang beliau miliki. Mungkin Kak Ahong bisa menceritakan. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini memang toko saya yang salah satu toko saya yang ada di Karangtengah ada. Jadi Pok Alfa ini atau Nina ini waktu dia mau titip duit, dia ceritain dengan saya, Bang Haji, saya mau titip duit, mau bangun rumah. Karena saya biasa dititip orang duit dari mana-mana, dari Pak Haji, dari orang-orang mana biasa itu, ya kita terima aja. Termasuk Kiwil juga pernah menitipin, ya namanya kita toko, orang nitip duit, ya kita ambil aja. Nah, setelah sudah itu mereka bangunlah rumah sama pegawai saya ini kan, sama karyawan saya ininya. Sudah itu setelah itu saya sudah serahkan sama beliau. Nah, makanya saya pikir ya sudah, kan Pak Alfa tahu saya siapa, saya yang punya toko material, nggak usah Pak Alfa. Mungkin kalau yang seluruh Indonesia kalau lihat saya pasti tahu, oh memang juragan bangunan material. Jadi di mana keletahan kami itu menipu, kabur, penggelapan, sedangkan nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba somasi kita. Nah, ini yang kita mau kualifikasi. Nah, sambil jalan. Nah, ini pemirsa toko saya nih. Nah, ini pemirsa, ini toko saya yang salah satu. Nah, toko yang pertama dulu TKP di ini ada di Kubamas itu, di Maruyung. Nah, silakan tanya orang seputar Maruyung itu. Siapa Haji Ahong? Oke, nah ini salah satu tokonya ya? Ya, ini salah satu toko saya yang cabang ini. Oke. Ini. Berarti ini yang terletak di daerah mana nih? Kalau ini? Ini di Arko. Arko ya? Arko, iya. Oke. Nah, Oke, nah ini dari tahun berapa kalau yang ini? hah? Berdiri dari tahun berapa kalau material ini? Ini baru 1 tahun ya. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Iya. Memang artinya banyak kok Ahong punya material begini kok ya? Iya, memang ada. Saya di Lebak Bulus juga ada. Termasuk ibunya Raffi Ahmad Ya. belanja tempat saya. Bang Dul juga titip duit dengan saya 400 juta. Nih, untuk bangun rumah. Ya, bangun rumah Sidul. Iya. Nggak ada masalah. Terakhir kita hitung-hitungan. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba somasi kita. Nggak baik gitu. Nah ini artinya nggak ada yang ditutupin ya kok. Artinya semua terbuka dan ini jelas bisnisnya ada gitu. Oh, Ini salah satunya gitu ya. oh iya dong. Kan dia tahu saya ini yang punya toko. Semua orang nggak tahu itu di Maruyung itu toko saya itu 3.000 meter ininya.
kita kabur kemana? Masa saya seorang ini mau kabur? Oke. Nah, Berarti jelas ya artinya ya. Bisnis Wah. yang ada bergerak dan rumahnya pun yang dibangun buat Pak Harto udah jadi juga ya. bukan jadi lagi, sudah ditinggalin hampir 3 tahun, baru sekarang somasi orang. Apa maksud dia itu saya? Nah, Oke. Abang mau ada tambahan dulu sedikit? Baik, jadi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh klien kami ini, Pak Ahong, ada yang perlu saya garis bawahi bahwa kaitannya dengan perkara yang dilaporkan oleh ya, Ibu Nina, itu mereka sempat mengumbar atau memberitahukan bahwa penerimaan somasinya ditunjukkan di toko ini. Nah, itu jadi masalah baru. Karena sesungguhnya toko ini justru tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Nah, seperti apa yang dikeluhkan oleh klien kami, ada dampak tidak baik akibat dari perbuatan itu, maka mungkin nanti ada upaya hukum yang akan dilakukan oleh klien kami. Ya, gimana ya, kok? pemirsa. Kan pemirsa tahu Pak Ahong, Coba aja material. iya kan? Selain punya material, memang punya pabrik situ. Nah, masa saya mau nipu? Masa saya mau bohong? Ya, situ aja. Udah ke rumahnya katanya diusir pulang. Nah, contohnya sekarang baru datang komplain bahwa kita utang, kita kabur, kita nipu. Nipunya di mana? Ya Allah. Nah, Kecil bagi dia saya. tahu persis dengan saya. Hah? Yang punya material, yang punya pabrik, semua dia tahu. Tapi sekata pun tidak ada. Mau nelfon saya atau mau Bang Haji, bagaimana sih anak buah Bang Haji? Saya udah kirim duit, nggak ada hitung-hitungannya. Hah? Contohnya somasi bilang anak buah saya, pegawai saya nipu dia. Tetangga pada nanya saya, karena orang-orang kampung, orang tetangga juga tahu bahwa dia sering datang ke toko, main ini itu. Jadi letak nipunya, letak bohongnya, letak kaburnya di mana? Coba saya nanya, di mana? Sampai saya kemarin saking ininya, saya ke Polres menanyakan, kok belum dipanggil? Jawaban petugas di sana, Bapak tunggu aja. Saya sudah gemes mencemarkan nama baik saya. Gitu. Jadi tolonglah, ya. Anda jual, saya beli. Oke. Nah, ini baru sebagian kecil nih pemirsa bisnis saya. Saya punya pabrik, saya punya Iya. ini segala macam. Bagi Memang kok bilang aja termasuk apa namanya uang segitu bagi saya. ini bagian kecil bagi saya. Saya punya pabrik, Serang punya. Siapa yang nggak kenal saya? Janganlah, kok. Jangan air susu dibalas dengan air tuba, jangan. Ya, ya. Itu Sidul aja sekali kirim duit 400 juta. Hong, kamu bangun tuh rumah Sidul. Siap, Bang Dul. Nggak ada masalah. Baik, terima kasih. Saya juga didampingi oleh Pak Junaidi dengan Bapak Rahman. Pada kesempatan ini kami mendampingi klien kami, Saudari Sulastri, terkait dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Saudari Nina terhadap klien kami. Perlu kami jelaskan bahwa sesungguhnya klien kami ini tidak ada satupun niat dan perbuatan fakta yang membuktikan adanya Saudara Sulastri
dituduhkan sebagaimana yang dituduhkan oleh saudari Nina. Memang ada somasi yang sudah disampaikan, namun dari somasi tersebut tentunya klien kami ini membutuhkan waktu untuk meneliti lebih lanjut muatan dari somasi tersebut. Karena banyak sekali hal-hal yang kiranya perlu diklarifikasi, salah satunya juga mengenai angka-angka yang telah disampaikan. Itu kan membutuhkan waktu untuk kita telusuri lebih lanjut, benarkah angka tersebut yang dituduhkan kepada klien kami. Karena sudah cukup lama ya transfer yang dilakukan itu penitipan yang dituduhkan sebagai penggelapan dan penipuan. Tentunya kalau disebut penggelapan sangat jauh dari apa yang dituduhkan, mengingat dana tersebut memang ditujukan untuk membangun rumah seperti itu, dan itu hal yang biasa dalam bisnis membangun rumah seperti itu. Kemudian kedua mengenai penipuannya, kalau dianggap klien kami melakukan penipuan, di mana letak penipuannya? Pertama, rumah itu sudah jadi, ya kan, dan sudah ditempati cukup lama, tidak ada keluhan satupun seperti itu, dan memang klien kami punya usaha untuk kemudian melakukan pembangunan rumah seperti itu. Nah, sehingga kami juga cukup kaget dari klien kami ketika diajukan somasi dan langsung dilakukan laporan polisi. Sebenarnya kan baik saudari Sulastri maupun saudari Nina ini berteman baik, sangat teman baik gitu ya, berakrab. Harusnya kan ada pembicaraan lebih lanjut jika memang ada hal-hal yang ingin dibicarakan mengenai pembangunan rumah tersebut. Nah, dalam kesempatan ini kami hadirkan saudara Sulastri dengan Pak Ahong selaku suaminya yang dapat menjelaskan seperti apa sih kronologisnya sebagaimana yang katanya dituduhkan melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut. Mungkin kesempatan ini bisa kami berikan kepada saudari Sulastri. Gitu. Kok bisa diceritain Pak mungkin kronologi awal gitu sampai akhirnya mencuat kasus ini gitu seperti apa gitu, dan mungkin dari awal kali perkenalan Po dengan Po Alpa gitu sampai bisa dibilang artinya Po sama Po Alpa ya ini kayak apa ya, saudara gitu kan, beradik gitu, bahkan temen gitu sampai akhirnya di sini. Nah, ini gimana Po? Iya, terima kasih Pak. Okay. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak yang sudah mendampingi saya gitu kan. Jadi gini, kalau untuk masalah tadi poin aja ya, kata dia gitu. Saya tuh bukannya diem atau takut atau seperti apa. Jadi kan kita dapat somasi itu harus mempelajari dong, gitu kan. Tapi jujur kalau untuk dari pertama saya tidak kenal sama Nina. Oh ya. Iya, saya untuk sama Nina itu tidak kenal awalnya. Ya kan? Saya berkenal itu dengan suaminya. Saya dikenal sama teman saya bahwa dulu sebelum kenalnya saya sama Nina itu saya dikenal sama teman saya tuh untuk berkenalan sama suaminya, ya kan? Karena yang dulunya dibilang suaminya itu kayak orang bisa lah, apa kalau disebutnya kalau orang bisa, yang bisa menerawang kita-kita yang lagi punya masalah gitu kan. Aku konsul lah di situ. Di situ aku konsul sekali dua kali, aku tidak pernah ketemu Nina. Keberapa kali aku ketemu Nina itu di saat aku mau numpang sholat. Ya kan, pas numpang sholat setelah itu aku tanya lah, itu istri lu di dalam? Iya kan, aku bilang iya di dalam. Kenapa nggak keluar? Kenapa setiap aku datang nggak pernah ada gitu? Iya teh, gue nggak pernah boleh keluar kalau lagi ada yang pasien atau yang itu datang ke sini nggak boleh ada tampil. Kenapa? Kenapa harus diumpetin? Ada apa? Aku bilang gitu. Mungkin dulu rumah tangganya itu berseteru, kita nggak tahu dan aku tidak pernah mau tahu. Tapi kan beliau sendiri yang cerita sama saya, bla 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 blanya. Karena aku bukannya sekali dua kali ke sana, aku udah putuskan, Bang Haji, kalau misalkan aku pribadi kalau mau ke sana ke tempat Bapak, saya tidak mau kalau istri Bapak nggak keluar. Abang, aku bahasnya Abang ya. Iya gitu. Dan alhamdulillah setelah kita deket sampai kita minta makan, dia deket lah gitu kan. Sampai kita kena sharing sama-sama perempuan, sharing suami boleh dong gitu, sharing lah kita, ibaratnya nih gue kayak gimana gitu. Lama-lama
karena kita udah terlalu deket, seringlah main ke rumah saya gitu, karena dia masih yang jadi penyanyi yang dari panggung ke panggung kan, main ke tempat aku. Kebetulan pas mau main ke tempatku, dia ada di daerah Kampung Limo itu, dia bikin sebelum berangkat nyanyi, dia bikin apa sih yang viral itu, yang bikin viral itu gitu kan. Dan alhamdulillah dia dipanggil, dia main ke rumah nih, kita main ke toko aku nih, yang di Meruyung ya, tapi bukan toko aku yang tadi, bukan toko yang Di Arko. dia kasih somasi ke aku. Itu salah besar. Jadi saya bilang, ya udah kalau misalkan emang harus lo aktif, maksudnya kalau emang lo di sini rezeki lo kenapa enggak, udah temuin aja kan, mau di wartawan kan, siapa tahu jadi artis gitu kan. Pulanglah dia dari toko aku, main beberapa kali, alhamdulillah rezeki dia emang bagus. Aku bilang kayak gitu. Memang kalau misalnya dari awalnya dia bilang saya teman dekat, ya dekat karena saya sudah yang menganggap orang itu tidak pernah berpikir yang dia akan jahat sama saya, tidak, ya kan. Saya bilang ya dia teman dekat saya menganggap dia adik, dan saya memanggil dia itu atas nama, saya boleh nyebutin, saya manggil dia Bekel karena kecil-kecil dia lincah gitu. Saya manggil dia Bekel. Ya aku nggak tahu lah modusnya apa, motifnya apa, sampai saat ini seperti ini saya nggak tahu, karena sampai saat ini sedikit pun saya tidak pernah yang namanya ada kata ribut atau berantem. Ya kan, jadilah dia artis tenar bla 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 bla. Teteh, gue mau on air nih di sini, gue nggak punya kendaraan, kata dia gitu. Ya udah pakai, aku bilang gitu. Ya udah teteh, gue nggak punya ini nih, laki gue nggak pinjemin mobil gue, bla 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 bla. Ya nggak dikasih, ya nggak apa-apa, pinjem pakai mobilku. Mobilku ada tuh si Kitty, pasti banyak lah yang lihat mobil aku, nggak mungkin tidak ada, karena dia juga bawa ke mana tuh, ke tempat dia syuting yang dulunya, sampai ke Pelabuhan Ratu pun lihat. Aku bukan mau ngungkit ya, jadi aku tahu dia dari sebelum dia tenar, maaf, bukan setelah dia tenar gitu loh. Jadi saya tahu dia itu dari nol, sampai keluarganya pun saya tahu, meskipun saya nggak deket dengan keluarganya, karena saya dikenalin, ini loh kakak saya, ini loh empok saya gitu, saya kenal gitu loh. Cuman emang sebatas kenal, yang sudah menjalin silaturahmi itu kan rezeki. Aku bilang gitu, ya sudah, panjang jalan dapat rezeki, teh cariin mobil second dong. Awalnya mobil aja ya dulu ya, teh cariin mobil second dong, gue nggak pernah dikasih pinjem mobil nih sama DE, kata dia gitu. Ya udah pakai, nanti ada nih mobil. Awalnya itu mobil bukan expander ya, bukannya expander cross. Saya terangkan, yang dia punya pertama itu bukan expander cross, dia punya mobil Yaris, itu juga ambil gadean gitu kan. Karena dia sampai yang nggak bilang, jangan sampai gue pengen pulang bawa mobil nih teh, gue pengen pamer, biarin aja tuh, biar laki gue punya otak. Tapi gue bilang aja beli cash gitu. Ya yang namanya seorang kakak udah menganggap dia sebagai adik, seorang kakak kayak gitu, ya kenapa tidak, ya kan. Ya udah, maksudnya aku, siapa tahu Allah ketuk hatinya, hati suaminya, yang biar yang ya udah boleh pakai mobil saya atau gimana gitu. Oke, setelah itu dia ada perencanaan, teh gue bilang gitu, katanya gitu, gue pengen buat punya rumah gue kecil, kata dia gitu. Ya udah, artis masa nggak punya duit, salah nggak aku ngomong kayak gitu. Bismillah, nanti punya, yang penting harus nabung, aku bilang gitu. Kalau nggak nabung nggak bakal punya, karena uang kalau beli rumah itu mahal. Aku dong, karena beliau ini kan orang apa sih, main proyek ya gitu kan. Aku bilang gini, ada di Andara gitu. Kebetulan aku bapak itu lagi menjalankan satu proyek. Aku bilang di Andara, di dekat rumah ini loh, nanti kan bisa jadi deketan, bisa tenar, aku bilang gitu kan. Pas aku kasih brosur segala macam, enggak teh, kemahalan gitu kan. Setelah gitu ya sudah, ya udah nabung dulu, nabung, kalau ada rezeki dia kasih. Dan aku tidak pernah yang sedikit-sedikit, saya tahu dia punya duit dari mana, emang saya mata saya berapa gitu loh kan, emang saya punya orang apa sampai ngomong kayak gitu. Tapi tidak, udah berjalan, tiba-tiba malam itu dia bilang, teteh di mana? Di rumah. Aku bilang gitu, kenapa? Sedih nih, saya punya anak saya diledekin sama anaknya empok. Loh kenapa? Yang diomongin bla 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 bla.
pokoknya gue nggak mau tahu, gue pengen bikin rumah. Lah udah kayak tahu bulat ya, aku bilang gitu ya. Ya dilihat dulu mau bikin kayak, kan dari kemarin gue suruh bikin rumah, kenapa lu gak baru mau bikin sekarang gitu. Astri bilang bikin rumah maunya kayak gimana. Jujur nih, saya mah kagak pernah bisa ngegambar. Jangankan gambar buat gambar rumah, gambar pun kagak bisa, ya kan. Makanya aku nggak bisa gambar, punyalah aku temen gitu kan. Aku telepon, hubungin lewat WA pertamanya, ya Pak ya, aku bilang gitu, ada nih artis, tahu nggak artis? Nggak kenal. Kan dia mah begitu orangnya ya, orang lapangan, ya kagak nonton TV, kata dia gitu, anak baru, Astri bilang gitu. Mau bikin rumah nih, tapi tolong gambarin dong, gitu. Boleh, gitu. Cuman gambarin doang, nggak ada kasih kerjaan. Siapa tahu rezeki, gitu kan? Siapa tahu dia mau, gitu. Ketemulah hari itu juga, siang itu juga, beliau datang nyusulin aku karena aku Sherlock, ya, buat ngecek lokasi. Buat ngecek lokasi buat kita ngebangun, ya kan. Ini mau diapain, ini kayaknya mau begini nih, seperti ini, ya kan, yang bukannya rumah aku, jadi kan aku nggak tahu. Jadi beliaulah yang cerita kepada bapak untuk dia pengen rumah yang kayak gini, seperti ini, pengen punya rumah idaman yang bla 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 bla. Amin. Aku bilang kalau bisa jangan pindah nih, hoki nih rumah, lu bikin rumah yang bagus, nanti kalau udah punya duit banyak lu beli tuh yang banyak. Astri bilang gitu. Setelah